Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadilah Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa berselawat 1 kali untuk Rasulullah, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat kepadanya dan para malaikat akan mendoakannya. Dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan, pahalanya akan diterima laksana gunung Uhud, dan ia wajib menerima syafaat pada hari kiamat. Dan masih banyak alasan lainnya yang telah dijanjikan seperti mendapatkan ridho dan rahmat Allah, terbebas dari murkanya, selamat dari ketakutan pada hari kiamat, dapat melihat tempatnya di surga ketika hidup sebelum matinya. Yaitu masih banyak janjinya yang berhubungan dengan keutamaan khusus berselawat ke atas Nabi SAW, mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sendiri. Keutamaan salawat lainnya adalah orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan serta kemiskinan dan akan memperoleh kebahagiaan, dapat berdekatan dengan Nabi dan Allah Ta'ala, akan memperoleh pertolongan Allah atas musuh-musuhnya, hatinya akan dibersihkan dari sifat munafik serta kotoran-kotorannya, ia akan dicintai oleh orang lain, dan masih banyak hadis-hadis lainnya menerangkan keutamaan bersalawat ke atas Nabi. Para ahli fikih mengatakan bahwa berselawat ke atas Rasulullah adalah fardu, paling tidak sekali selama hidup. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, sedangkan yang diperselisihkan adalah apakah menjadi kewajiban bagi seorang untuk berselawat setiap mendengar Nabi disebut atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib berselawat jika nama beliau disebut. Ulama lain berpendapat mustahab. Orang ketiga ialah orang yang dalam hidupnya tidak dapat melayani kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya dengan baik ketika mereka telah tua. Ya, ia tidak akan mendapat surga. Banyak hadis yang dilihatkan tentang hak-hak orang tua. Alim ulama berkata bahwa mematuhi perintah kedua orang tua itu dalam hal yang mubah adalah wajib. Jangan berbuat tidak sopan terhadap mereka, dan jangan mendatangi mereka dengan sombong sekalipun mereka musyrik. Jangan meninggikan suara melebihi mereka. Jangan memanggil mereka hanya dengan namanya. Dahulukan mereka dalam kepentingannya. Jika harus mengingatkan mereka kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, hendaklah dilakukan dengan cara yang halus. Tetaplah menjaga hubungan yang baik jika ajakan kita ditolak. Selalu berdoa memohon hidayah untuk mereka walaupun mereka menolaknya. Muliakanlah dan hormatilah mereka pada setiap kesempatan. Hadis nyatakan pintu terbaik untuk memasuki surga ialah ayah. Ya, kamu menginginkannya, peliharalah ia atau abaikanlah ia. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah hak-hak kedua orang tua? Dia menjawab, mereka surgamu dan nerakamu. Ridho mereka akan membawamu ke surga dan kemurkaan mereka membawamu ke neraka. Meriwayatkan seorang anak soleh yang memandang kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama seperti haji yang makbul. Hadis lain menyatakan, selain doa syirik kepada Allah, Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dikehendakinya, tetapi dia akan menurunkan azab sebagai balasan karena durhaka kepada orang tua di dunia ini juga sebelum ia mati. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Sabda beliau, apakah ibu masih hidup? Jawab, iya. Sabda beliau, layanilah ibumu, karena surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu. Hadis menyebutkan ridho Allah bergantung pada ridho ibu dan bapak, dan murka Allah bergantung pada murka ibu dan bapak. Masih banyak hadis lainnya tentang dorongan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Tidak ada seorang yang karena kelalaiannya berbuat salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya meninggal, maka menurut syariat yang suci ini masih ada jalan keluarnya. Hadis mengajarkan kepada kita
agar jika hal terjadi seorang anak hendak selalu berdoa dan memohonkan ampunan bagi kedua orang tuanya. Dengan mendoakan mereka, ia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbakti. Hadis menyatakan bahwa amalan seorang yang paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Alhamdulillah, hadis menjelaskan tentang beberapa keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan salawat dan juga keutamaan berbakti kepada orang tua. Benar Allah pahaman niat dan kerja amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.